Sabda Rasulullah begini nih. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi umati. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Nah, ya, Nabi Muhammad aja itu seorang rasul yang dibangkitkan atau diutus pada bangsa Ummiyin Arab dari antara mereka. Imam Mahdi itu dibangkitkan juga oleh Allah pada bangsa Akhorin dari antara mereka, yaitu Persia. Ya, Dek, kamu itu kok selalu berdusta ya. Itu cara mendapatkan wahyu. Tetapi wahyu sudah ditutup, Rik. Itu sudah saya bacakan Abu Bakar, Umar, ribuan sahabat Nabi itu. At-Tirmidzi, Al-Hakim, As-Suyuti, Al-Barmaswawi, Fathul Bari. Apakah orang-orang yang saya sebutkan itu lebih pintar kamu? Itu saja tidak kamu jawab. Setelah kamu itu jawab, oh itu ada wahyu syariat, wahyu non syariat. Menurut siapa? Itu tanyakan menurut siapa lah, kamu ngarang mutar-mutar. Kalau bukan untuk jemaah Ahmadiyah, adakah yang lain yang berjamaah, yang internasional, imamnya seorang utusan Allah dan khalifahnya seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Umar, Utsman dan Ali? Ada nggak? Kan nggak ada. Hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah, ya. Loh, ya kami itu adalah yang dimaksud Asawadul Atom. Jadi hadis tadi itu bukan untuk Ahmadiyah, Rik. Walaupun Ahmadiyah mencuri menggunakan nama itu. Sudah mencuri bertanya lagi, adakah pencuri seperti saya? Ya gak ada, namanya pencuri. Jadi yang dimaksud oleh hadis talzamu jama'atal muslimina wa imamahum itu ya kami Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan Asawadul A'dham. Asawadul A'dham itu hadisnya sudah saya bacakan mulai dulu. Kalau jadi maling jangan ngajak orang lain sebagai maling. Yoni mati malingmu itu. Aduh, payah orang bodoh ini. Saya bukan tidak bisa ya, tetapi ilmu saya mahal. Saya mau ngajar tafsir nanti setelah maghrib sambil maudutan. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah itu adalah seorang nabi, rasul, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang nampaknya kamu belum tahu ya. Saya kasih sekarang 7 arti atau ciri nabi dan rasul menurut Al-Quran, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama aja ya. Abang Erik ini lagi-lagi pendusta. Bukti pendusta tadi membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dibaca Muhammadur. Kalau yang kecil-kecil begini tidak paham, apalagi yang besar-besar. Ini kedustaannya dibuktikan dengan yang pertama tulisan ini loh. Di dalam setiap nama itu mestinya ada hadis rujukannya. Tetapi yang ada hanya di beberapa nama saja, itu pun masih tertuduh palsu karena tidak menyertakan teks aslinya. Misalnya yang dituduh sebagai Dajjal ya, Musailamah Al-Kadzab, hadis Sahih Bukhari itu tidak dicantumkan, itu masih tertuduh palsu kan. Aswadul Ansi atau Unsi Ibnu Sayyad, hadis Sahih Muslim, tidak dicantumkan hadisnya, kan tertuduh lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi-lagi hadis Sunan Ibnu Majah ini, wala mati illa Isa ibnu Maryam. Ini sudah saya jawab bolak-balik bahwa ini yang pertama, Ibnu Majah sendiri sudah menolak tentang hadis ini. Jadi waduh, gimana? Sebetulnya saya malas, cuma
Erik ini kan berulang-ulang kedustaannya, ya saya terpaksa berulang-ulang lagi menjelaskannya. Kacau balau banget Erik. Jadi hadis Ibnu Majah itu dibantah oleh Ibnu Majah sendiri, gitu saja ya. Nanti kalau saya baca dalil bisa setengah jam gitu. Dengan hadis yang lain bahwa Sayyidah Siti Fatimah itu putranya adalah salah satu putranya nanti adalah Al-Mahdi. Sedangkan Baginda Isa ibn Maryam adalah putra dari Siti Maryam. Itu saja kan, itu hadis Ibnu Majah sendiri kok. Jadi tidak mungkin kalau Isa dan Mahdi itu satu figur. Nanti kalau itu figur derajat, di hadisnya tidak ada soalan derajat kok. Tidak ada Isa kecuali Maria, kecuali Mahdi, atau tidak ada Mahdi kecuali Isa. Itu jangan dikembangkan itu soal derajat. Kacau lagi. Jadi Isa itu kalau sebagai Mahdi, apakah Isa itu putranya Sayyidah Siti Fatimah? Kan ngawur lagi itu. Ngawur yang kedua. Ngawur yang ketiga itu di dalam hadis ini ada perawinya adalah Al-Jundi atau Al-Jandi, yang banyak ulama sudah saya jelaskan itu dituduh sering memalsukan hadis, gitu saja. Banyak yang menuduh itu, bukan hanya banyak dah dalam Masawalikul Muhiko, dalam banyak. Yang terakhir bahwa persoalan 30 atau 27 ya kan, atau berapa hadisnya kan berjumlah sekitar itu, tidak hanya satu hadis jumlahnya 30. Itu maknanya adalah kualitatif, bukan kuantitatif semata, ya kan. Jadi berjumlah 25, 27, 30 itu menunjukkan saking banyaknya. Seperti penafsiran tentang hadis iftiraq itu berjumlah 73 firqah, padahal dalam kenyataannya banyak firqah itu. Itu menurut Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun, ya, ahli hadis zaman kini, itu menunjukkan kuantitas, bukan menunjukkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi bukan hanya 73 firqah Islam, itu lebih banyak dari itu. Demikian juga ini hadis Dajjal, bukan hanya 30, tapi saking banyaknya. Nah, itu kan, sehingga Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, iya pasti termasuk dari sini. Karena apa? Sudah saya jelaskan. Yang mengatakan dia nabi, mengatakan dia rasul, mengatakan dia menerima wahyu itu adalah palsu berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita diskusikan. Begitu Abang Erik, ini terpaksa panjang karena sebetulnya panjang lagi saya dikasih jawab dengan dalil, jangan dengan tulisan ini diulang-ulang. Ini sudah saya jawab kok diulang-ulang, robotik bener dengan Bang Erik. Bukti pendusta, ya. Kamu itu menjadikan ulama kamu sebagai Tuhan selain Allah. Itu bukti pendustanya si Romli Kalidilem, ya. Itu jawaban apa? Jawaban kamu omong kosong itu. Jawab dengan dalil, jangan dengan fitnah seperti itu. Kok selalu itu jawabanmu kalau sudah saya telanjangi dengan dalil? Itu di grup sebelah itu, Abang ASD, TT Sofia Kuningan, saya telanjangi dengan dalil kok. Ya diam kok, mengakui kok. Tentang wafatnya Isa, tentang Isra Mi'raj, tentang ya sama yang diposting sama dengan postingannya panjenengan. Ya, itu menunjukkan postingan itu bukan tulisannya panjenengan, bukan tulisannya ASD, bukan tulisannya TT Sofiatul Kuningan, bukan tulisannya Julmat Saleh Malaysia, bukan tulisannya BPG Raffi. Itu tulisan ulama su yang ingin merusak ajaran Quran dan hadis. Buktinya penafsirannya diselewengkan. Itu sebetulnya ulama su yang akan merusak Islam. Bukan kami ulama su yang menghina
ajaran Guru Mirza Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad itu yang su, kami menendang yang su itu dengan dalil. Jangan maling teriak maling lah. Intinya ente itu tidak tahu arti Nabi dan jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran. Saya sudah posting itu, baca, pahami dulu ya. Kalau baca Al-Quran, berusaha untuk memahami dulu, tidak usah tergantung pendapat ulama yang sudah bercerai-berai ya. Pahami, kamu juga bisa kok ya. Loh, Abang Erik ngomong apa, ditanya apa, dijawab apa. Aduh, sudah kehilangan data postingan. Ditanya tentang wafatnya Baginda Isa, akhirnya aku ciri-ciri Nabi gak usah menurut pendapat para ulama. Ya sudahlah, netizen yang menilai. Apa ini? Sudahlah Romli, sudah ya. Kamu itu sudah menuhankan ulama ya. Jadi ulama itu kamu jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Sehingga untuk memahami Al-Quran saja kamu tidak bisa. Karena apa? Ya tadi, itu bukan kata saya, kata ulama. Wah, udah itu namanya. Berarti Anda tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Karena Rasulullah mengatakan, ya, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulihi. Nah, sedangkan orang-orang Syiah itu kitabullah wa itrah ahlul baiti. Nah, buat Ahmadiyah dua-duanya no problem gitu. Karena Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga campuran atau gelar bangsawan Persia campuran dengan itrah ahlul bait. Nah, hanya pemahaman itrah ahlul baitnya itu Syiah masih mengambil jalur nasab Ali. Nah, sedangkan Ahmadiyah dari Fatimah jalur perempuan gitu. Satu hal yang perlu Romli ketahui ya, yaitu Nabi Isa menurut Al-Quran dan menurut hadis sudah wafat dalam usia 120 tahun dan sudah ada kuburannya lagi di Kashmir. Itu yang pertama. Yang kedua, kenabian dari kalangan umat Nabi Muhammad itu masih terbuka sampai kiamat. Dalilnya surah An-Nisa ayat 69 yang merupakan nikmat Allah dan diminta oleh umat Islam itu di dalam surah Al-Fatihah ayat 6 ayat 7. Ya, bayangin umat Islam yang sholat berapa juta itu di dunia, miliar mungkin ya, sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kenabian umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah mengabulkan doa itu dengan diutusnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas buat saya mah ya. Cuman ya itulah, khotaman nabiyin lah, nabi abadi, difahaminya keliru gitu, sangat rendah sekali itu. Kalau dikatakan penutup nabi, tidak adalah nabi. Jadi apa ya, kontradiksi. Sementara dalam surah Al-Fatihah ayat 67 minta dikirim seorang nabi, yaitu ke umatnya Nabi Muhammad. Bang Erik, semua omong kosongmu dari yang tadi itu banyak membuat orang tertawa kok. Jadi sampean membuat pahala banyak, tapi dosanya lebih banyak.
karena berdusta. Buktinya berdusta tidak ada rujukannya, ngarang sendiri. Hadisnya jelas kok. Barang siapa bicara Al-Quran termasuk bicara hadis dengan pendapatnya sendiri kayak panjenengan ini, ya itu pun seandainya benar masih sangat keliru, apalagi salah. Jadi waduh, ya itu aja komentar kita. Banyak orang yang japri ke saya, biarkan aja itu orang sebentar lagi sudah mampus itu, kalau tidak bertobat ya seperti nabi palsu itu. Gitu ya, sudah biarkan aja, biar puas dia.